Salam happiness. Sahabat Kognisia yang baik hatinya, topik kita pada hari ini adalah terapi syukur yang terkait dengan merasa cukup pemberian Tuhan. Kenapa kita angkat topik seperti ini? Secara kacamata psikologi, ketika seseorang merasa cukup akan pemberian Tuhan, dia tidak pernah mengeluh di dalam hatinya, di dalam pikirannya, bahkan di dalam perbuatannya. Apapun yang Tuhan kasih di dalam dirinya, beserta dirinya, jauh lebih cukup di luar dugaannya. Bukankah rezeki itu bukan hanya sekedar materi, uang, tidak. Uang itu kecil di mata Tuhan. Rezeki bukan itu saja. Kita masih bisa untuk menyembah Tuhan. Kita dianggap sebagai hambanya. Itu suatu rezeki yang sangat luar biasa. Andai kata kita nggak dianggap hambanya oleh Tuhan, itu termasuk, ini suatu contoh ya. Kemudian supaya kita itu tidak akan selalu menimbulkan rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Kenapa? Sehingga dengan treatment yang diberikan, terapi syukur yang akan kita lakukan ini akan menyadarkan diri kita di alam consciousness, di alam sadar kita. Selama ini kita didominasi dengan alam bawah sadar kita, yaitu unconsciousness. Alam kita didominasi, dikendalikan alam bawah sadar kita, sehingga yang muncul di permukaan alam bawah sadar menenggelamkan alam sadar kita. Suatu riset menyatakan manusia dikendalikan 90% alam bawah sadarnya. Oleh karena itu Tuhan mengangkat kesadaran kita kembali, gitu loh. Sahabat Kognisia yang berbahagia, so kalau begitu, apa yang semestinya yang kita lakukan? Yang merasa cukup saja apa yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Satu contoh, ketika kita mengeluh, merasa ini tidak cukup, padahal kita bisa makan, ya. Padahal kita bisa beraktivitas, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa survive hidup. Dia katakan Tuhan itu pelit. Dia prasangka buruk misalnya ke Tuhan. Tidak sewajarnya, tidak layak, tidak etis kita mengatakan Tuhan itu berprasangka buruk kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Nah, oleh karena itu selalulah kita merasa cukup pemberian Tuhan. Ketika Tuhan melihat sisi psikologis kita merasa cukup, bagaimana perilaku psikologis kita untuk menyikapi merasa cukup akan pemberian Tuhan? Kita nggak mengeluh. Sebelum kita sudah menjelaskan tentang tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Sakit, kecewa, jengkel, perih, menangis, ketakutan, tidak perlu mengeluh. Sembako naik, mak-mak mengeluh, harga naik. Itu sudah perasaan ya, kita merasa ikuti saja. Dunia kita ikuti aturan main dunia. Tapi permainan Tuhan kita ikuti skenario permainan Tuhan. Tapi ingat, setiap ada kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Kembali lagi ke dalam badan kita, kembali lagi ke dalam diri kita. Bahwa ketika sisi psikologis kita sudah siap untuk menerima merasa cukup pemberian Tuhan meskipun sekecil apapun, kita sudah merasa siap, kita sudah bisa belajar menjadi orang-orang yang sederhana. Itulah termasuk ciri-ciri orang yang bersyukur. Saya rasa demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga saudara-saudara sahabat Kognisia bisa mempraktekkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sukses selalu, bahagia selalu buat kita semua. Salam happiness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.